Good morning. How are you today? I'm a little bit sick, so my voice maybe cannot hear in back. Yeah. Today we're gonna learn about computer system. While we waiting, the PowerPoint is turning on. Yeah. Who's the class leader? Kenzie, lead the pray before we start the lesson. Before we start, let's do murojaah first. So the murojaah right now is Al-Qalam, ayat 18 to 19. So murojaah can lead by class leader Kenzie. Lead murojaah. Then I'll check your presence. If I tell the name, for example, Ainia present, okay? Okay. So start with Ainia present, Azena, Bian present, Chandra, Sik, Zaki present. So there is four students who's sick. Yes. So today we're gonna learn about computer system. Yeah. Week ago there is a prologue about computer system. Jadi minggu kemarin kan Bapak sudah memperkenalkan ya awalannya untuk sistem komputer. Ya. Untuk sistem komputer sendiri, sok siapkan buku tulisnya dan pulpennya ya. Nah, untuk sistem komputer sendiri itu terdiri dari apa kemarin? Hardware and software. Sekarang Bapak akan menjelaskan apa saja itu PSU, motherboard, ya, RAM, storage, CPU, GPU, dan perangkat I/O secara bertahap. Ya. Untuk power supply, ya, itu adalah komponen komputer yang berfungsi untuk mengubah dan menyalurkan listrik ke seluruh bagian komputer. Maksud mengubah di sini itu adalah mengubah listrik AC, ya. Kalau di kelistrikan kita itu menyebutnya listrik AC, ya, atau alternate current ke listrik DC. Nah, listrik DC ini, direct current ini, yang diperlukan oleh komputer. Jadi saat kalian menyalurkan listrik atau misalkan menggunakan PSU ya, masuk ke dalam stop kontak, itu dia akan merubah yang tadinya AC menjadi DC. Nah, untuk yang standar, ini Bapak bawa ya, itu yang standar seperti ini ya, nih yang standar. Nih, kalau yang standar itu langsung terhubung ada PSU-nya ke kabel-kabelnya ya. Jadi seperti ini ya, itu yang standar. Lanjut ke papan induk atau motherboard ya. Motherboard-nya adalah komponen dalam putar yang fungsinya sebagai tempat semua komponen itu saling berkomunikasi ya. Nih, contohnya di sini motherboard ya. Berapa macam ya, tergantung spesifikasinya, tergantung brand CPU yang digunakan ya. AMD dan ada Intel ya. Lalu ada RAM atau Random Access Memory ya. Itu adalah memori komputer utama ya yang berfungsi untuk menyimpan data dan menginstruksi program secara sementara. Misal kalian di HP kalian itu kan RAM-nya kan ini tertulis itu berapa giga kan. RAM itu adalah space
untuk menyimpan aplikasi secara sementara. Bahkan seperti recent apps ya, kalau di HP kalian ada recent apps kan, itu kalau misalkan keluar program, kalian belum tentu program itu keluar secara permanen ya, itu masih ada di recent apps. Nah, recent apps itu ya, apps-apps sebelumnya itu tersimpan di dalam RAM atau random access memory. Lalu ada storage, itu adalah penyimpanan dalam komputer ya, penyimpanan permanen secara permanen dalam komputer yang menyimpan semua data dan program secara permanen. Jadi kalian seperti di HP itu kan ada storage-nya 128 GB ya. Nah, itu adalah storage kalian. Kalau di dalam komputer itu biasanya 512 ya, 256. Kalau dulu itu masih ada yang 30-an, 50-an, 60-an giga ya. Sama seperti HP. Nah, tapi sekarang itu sudah hampir ada yang 1 terabyte ya. 1 terabyte itu 1000 giga dan ada yang 1 petabyte ya. Itu lebih besar lagi dari tera ya. Untuk contohnya itu ada SSD dan HDD. Nah, apa perbedaannya ya? Inti perbedaannya dari hard disk dan SSD ya, HDD dan SSD itu terletak pada cara kerja, kecepatan dan komponen penyimpanan datanya. Nah, ini contoh dari SSD ya. Nah, ini contoh dari hard disk. Nah, untuk SSD sendiri ini komponennya biasanya terbuat dari chip ya, menggunakan chip. Dia seperti flash disk, itu ada chipnya di dalam. Sedangkan untuk hard disk ya, itu di dalamnya adalah piringan. Kalian tahu CD yang kalau dulu tuh DVD atau CD ya. Nah, piringan dalam hard disk itu sama seperti CD tadi, cuman dia lebih besar dan lebih berat ya. Ini CPU yang pertama ya, Intel 4004. Ini CPU-nya mirip seperti IC ya. Memang itu sebenarnya adalah IC, jadi CPU dan IC itu hampir sama ya. IC itu apa Pak? IC itu adalah integrated circuit ya, yang biasa digunakan di dalam microcontroller. Nah, ini adalah Intel 386 ya. Nah, bentuknya itu hampir seperti CPU pada umumnya ya. Jadi ini CPU masih terdiri dari silikon mungkin ya. Belum sepenuhnya menggunakan material seperti metal ya. Ini adalah CPU modern ya. Contoh CPU modern adalah seperti ini. Ini adalah contoh dari CPU modern ya. Mungkin kecil ya. Biasanya di dalam sini ada lagi itu yang namanya transistor ya, untuk menghubungkan arus listrik. Jadi untuk berpikirnya itu menggunakan transistor, di dalamnya ada transistor. Nah, transistor ini bekerjanya seperti switch ya. Nah, switch ini nih, switch lampu. Kalau misalkan jadi ada 1 dan 0 ya, seperti kemarin kita belajar biner itu kan ada 1 dan 0. Nah, di dalam CPU juga sama, itu ada switch-nya ya. Ada 1 dan 0-nya. Kalau 1 nyala, kalau 0 mati ya. Tapi bekerjanya itu secara cepat ya dan banyak ya. Nah, CPU ini atau Central Processing Unit ini ya, itu berfungsi untuk menjalankan instruksi dari program komputer dengan melakukan operasi aritmatika, logika, kontrol, dan I/O atau input output ya, input output dasar. Ada cara pengerjaan, bagaimana cara membuat CPU ya. Nah, biasanya di dalam pabrik CPU itu sudah ada cetakannya ya. Jadi cetakannya itu nanti ditaburi oleh silikon ya. Nah, silikon ini nanti saat sudah jadi itu bisa berfungsi satu sama lain ya, bisa berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah silikon ya, dari pasir ya. Nah, kenapa silikon? Karena silikon itu adalah semikonduktor ya, insulator dan konduktor, di mana dia tidak menyebabkan kerusakan seperti konsleting ya, tapi bisa sebagai konduktor atau mengkonduksikan arus listrik ya. Nah, cara kerja CPU ini dijelaskan dalam 3 tahap utama. Yang pertama itu adalah fetching atau pengambilan. CPU ini mengambil instruksi dari memori utama atau RAM ya, dan menyimpannya di register instruksi atau di IR. Selanjutnya ada decoding atau penerjemah ya. Jadi udah diambil oleh CPU dari RAM misalkan ya. Terus nanti dari RAM itu diterjemahkan lagi oleh CPU. Udah diterjemahkan oleh CPU baru dieksekusi.
Nah, ada tipe soket CPU. Yang pertama itu adalah LGA atau Land Grid Array. Ini biasanya digunakan oleh Intel ya. Nah, ini contoh dari Land Grid Array. Jadi di bawahnya itu ada seperti tusukan ya, jarum. Ada jarumnya di sini, kotak ya. Di sini ada jarumnya, itu untuk LGA. Kalau BGA, itu PGA, Pin Grid Array, itu biasanya digunakan oleh AMD. Di sininya, di CPU-nya yang ada tusukannya ya atau jarumnya. Ada lagi BGA dan ZIF, ini jarang digunakan ya. Tapi biasanya ada di, kalau BGA itu biasanya ada di motherboard server ya atau ball grid array. Ini ada contohnya ya. Ada PGA, LGA, BGA, ZIF ya. Selanjutnya ada GPU ya atau Graphic Processing Unit. Itu adalah komponen dalam komputer atau perangkat elektronik yang berfungsi untuk memproses grafis. Nah, grafis ini adalah bentuk visual yang menggunakan kombinasi titik-titik, garis tertentu atau bentuk ya, dan warna untuk menyampaikan informasi. Jadi GPU itu fungsinya adalah untuk memproses grafis ya atau visual. Ini sebetulnya sama ya. Kalau iGPU itu biasanya sudah ada di dalam CPU atau misalkan sudah ada di dalam motherboard. Itu sebutan untuk iGPU. Sedangkan sebutan untuk APU sendiri itu biasanya hanya ada di CPU-nya saja. Jadi si CPU dan GPU itu jadi satu ya. Disebut dengan Accelerated Processing Unit. Itu adalah jenis prosesor yang menggabungkan fungsi CPU dan GPU dalam satu chip. Nah, itu adalah fungsi dari APU ya. Sedangkan iGPU itu biasanya terpisah ya. Ada yang di motherboard dan ada yang di CPU. Nah, ini adalah contoh dari perangkat input dan perangkat output. Kalau untuk input itu ada keyboard, lalu ada mouse ya. Untuk outputnya itu adalah monitor dan headset ya atau speaker. Selanjutnya ada perangkat lunak software ya. Itu yang pertama kita bahas adalah sistem operasi. Lalu ada perangkat lunak aplikasi. Nah, sebelum kita lanjut ke software, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tentang hardware? Untuk sekarang, silahkan kalian berkelompok ya, 2-3 orang untuk mengerjakan tugas dari Bapak. Sok silahkan berkelompok dari sekarang.